杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Saat gelombang mendekati Pulau Xiaoguang, sekitar 1000 mil jauhnya, Pang Zhen dan yang lainnya merasakan pergeseran energi spiritual langit dan bumi. Dan mereka semua muncul dari kediaman masing-masing untuk menatap ke kejauhan. Sesaat kemudian, ekspresi Pang Zhen berubah drastis. Makhluk laut arogan ini berani menyerang Pulau Xiaoguang. Aktifkan formasi pertahanan. Dengan perintahnya, Pulau Xiaoguang segera mulai berdengung. Tak lama kemudian, lapisan energi transparan menyelimuti pulau yang luas itu. Semua prajurit di pulau itu muncul dan berkumpul di sekitar Pang Zhen. Masing-masing dengan khidmat dan penuh harap. Yang Ke yang tidak menyadari apa yang telah terjadi tentu saja penasaran dan mendekati Pang Zhen. Tuan Yang, klan laut sedang membuat masalah, silakan minggir. Pang Zhen menasihati dan lembut. Usulan Yang Ke sebelumnya sangat menarik baginya. Keberhasilan usulan Yang Ke akan menentukan apakah ia dapat mencapai posisi yang lebih tinggi di Istana Laut. Oleh karena itu, ia masih sangat mengkhawatirkan Yang Ke. Takut ia akan terpengaruh. Baiklah Tuan Pang, silakan lakukan sesuka Anda, dan saya akan melihatnya. Yang Ke terkekeh. Melihat sikapnya, Pang Zhen berpikir sejenak dan berhenti membujuknya. Lagi pula, Yang Ke telah membuktikan kekuatannya sebelumnya. Mengapa klan laut begitu agresif? Apakah Pulau Xiaoguang atau Istana Laut yang memprovokasi mereka? Yang Ke bertanya dengan santai. Pang Zhen menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu, tetapi tidak ada perdamaian antara Istana Laut dan klan laut. Lagi pula, mereka adalah dua ras, dan mereka hidup bersama di laut dalam. Jadi perselisihan selalu tak terelakkan. Tapi saya belum pernah melihat situasi seperti ini. Ada beberapa kesepakatan antara Istana Laut saya dan Istana Klan Laut. Kita tidak akan dengan mudah mengirim begitu banyak orang kuat untuk berurusan dengan pihak lain. Mata Yang Ke berkedip beberapa kali, dan ia tampak bertanya dengan santai. Istana Dewa Klan Laut seharusnya juga dapat mengumpulkan banyak sumber daya budidaya laut dalam. Pang Zhen sedang berkonsentrasi menebak mengapa klan laut diberangkatkan. Begitu banyak individu kuat yang tidak punya waktu untuk merenungkan pertanyaan Yang Ke sebelum mereka mulai. Mereka memiliki keunggulan alami, mampu memanen sumber daya dari kedalaman laut terdalam, sesuatu yang tak tertandingi oleh Istana Laut kita. Begitu ia selesai berbicara, Pang Zhen menyadari sesuatu dan segera melirik Yang Ke. Melihatnya tersenyum lebar, ekspresinya tiba-tiba menjadi tegas. Dia kemudian memperingatkan. Master Sekte Yang, mereka yang bukan ras kita pasti memiliki hati yang berbeda. Klan laut tidak mudah dihadapi. Jika Anda ingin berdagang perlengkapan kultivasi dengan mereka, kemungkinan besar akan sulit. Klan laut selalu arogan dan memandang rendah kami manusia. Anda telah tinggal di pedalaman begitu lama. Anda mungkin tidak mengerti ini. Terima kasih, Master Pulau Pang. Jawab Yang Ke dengan santai. Pang Zhen secara alami memahami niat Yang Ke dan mengapa ia merasa seperti itu. Yang Ke telah menunggu di sini selama beberapa hari, tetapi tidak ada seorang pun dari aula utama yang datang untuk membahas perdagangan dengannya. Siapapun pasti akan merasa kesal. Jika Istana Samudra adalah satu-satunya kekuatan dominan di laut dalam, negosiasi itu akan lebih mudah. Yang Ke tidak punya pilihan selain menunggu dengan sabar. Namun setelah Istana Dewa Laut muncul, Pang Zhen tahu bahwa Yang Ke telah mengincar Istana Dewa Laut. Jika ia bisa terhubung dengan Istana Dewa Laut, keberadaan Istana Laut tak akan berarti apa-apa. Tanpa pencapaian ini, Pang Zhen akan menghadapi kemajuan lebih lanjut dan terpaksa tetap tinggal di Pulau Xiaoguang sebagai penguasa pulaunya sendiri seumur hidup.
Meskipun bebas dan nyaman, ia masih merasa agak jauh dari pusat kekuasaan yang sesungguhnya. Melihat Yang Ke mengabaikan kata-katanya, Pang Zhen merasakan gelombang kebencian. Ia tidak marah pada Yang Ke, melainkan pada sikap istana utama. Namun ia tak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Bahkan saat ia dan Yang Ke mengobrol, gelombang besar itu telah mencapai beberapa mil di depan Pulau Xiangguang, menerjang tanpa henti, yang membuat formasi Pulau Xiangguang berguncang, hampir pecah. Setelah beberapa saat, gelombang itu mereda, menyapu seluruh pulau dan menghilang. Pang Zhen menatap langit dengan ekspresi muram dan berteriak, "Sang Ao, apa maksud Anda dengan ini? Mungkinkah Istana Dewa Laut ingin berperang dengan Istana Laut saya?" "Pang Zhen, serahkan rakyat saya. Kalau tidak, saya akan membuat Pulau Xiangguang Anda menjadi tempat yang bergejolak, tanpa kedamaian dan tanpa rumput yang tumbuh." Sang Ao meraung, suaranya bagaikan guntur, menggetarkan gendang telinga orang-orang. Pang Zhen tercengang. "Serahkan siapa?" Ia tidak mengerti apa yang Sang Ao bicarakan dan merasa bingung. "Jangan pura-pura bodoh, komandan ini akan memberi Anda secangkir teh. Jika Anda tidak melihat orang yang ingin Anda lihat, Anda bisa menunggu sampai mati." Meskipun Sang Ao kuat, ia jelas berpikiran sederhana. Percuma saja orang lain mengatakan apapun yang telah ia putuskan. Sekarang ia yakin bahwa orang yang dicarinya ada di Pulau Xiangguang. Pang Zhen kesal dan perilakunya yang keterlaluan. Ia mencibir. "Belum lagi penguasa pulau ini tidak tahu siapa yang Anda bicarakan. Kalaupun saya tahu, saya tidak akan menyerahkannya pada Anda." Bagaimanapun, Pang Zhen adalah seorang master alam kembali kekosongan tingkat ketiga dan penguasa sebuah pulau. Karena Sang Ao datang untuk membuat masalah tanpa alasan dan bahkan berani mengancamnya, tentu saja ia tidak akan mundur. "Baiklah, karena itu yang Anda katakan, jangan salahkan saya karena kejam." Wajah Sang Ao tampak tegas. Tepat saat ia hendak melancarkan serangannya, wanita berpakaian minim di sampingnya tiba-tiba menghentikannya. "Tunggu sebentar." Meskipun ekspresi Sang Ao tidak senang, ia tidak menolaknya. Ia berdiri di udara, wajahnya dipenuhi amarah, matanya sipit ke bawah, tatapannya penuh penghinaan. Ia tampak meremehkan semua orang, bahkan Pang Zhen. Namun, ketika ia melihat Yang Ke, matanya sedikit menyipit. Tatapan curiga terbentuk. Yang Ke yang tersenyum dan tampak tidak berbahaya, memberinya aura berbahaya. Hal ini membuat Sang Ao menatap Yang Ke beberapa kali lagi. Meskipun Sang Ao agak khawatir dengan kehadiran Yang Ke, dia tak berlama-lama memikirkannya. Klan laut adalah ras yang berwibawa. Mereka selalu percaya bahwa mereka yang lahir di lautan adalah makhluk paling mulia di dunia. Dan semua ras lain, terutama umat manusia yang luas, harus tunduk kepada mereka. Mereka berhak bersikap begitu arogan. Setiap anggota klan laut terlahir dengan kemahiran bawaan dalam beberapa seni bela diri berbasis air. Tidak seperti umat manusia, banyak yang tidak pernah berkultivasi seumur hidup mereka. Tak mampu lepas dari siklus kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian, sehingga selamanya menjadi orang biasa. Yang Ke pertama kali merasakan arogansi klan laut. Wanita cantik yang berdiri di samping Sang Ao menatap ke bawah dan berkata lembut, "Tuan Pang, ini bukan pertama kalinya saya bertemu dan Anda. Kita saling kenal baik, jadi saya akan jujur. Seorang tokoh penting dari Istana Dewa Laut saya telah menghilang di dekat Pulau Xiangguang milik Anda. Kami menduga seseorang dari Istana Laut telah menculiknya. Tuan Pang, tolong serahkan dia." Meskipun wanita itu berusaha tetap tenang, ekspresinya menunjukkan kecemasannya. Pang Zhen yang secara alami mengenali wanita klan laut ini mengerutkan kening dan bertanya, "Siapakah tokoh penting dari klan laut Anda ini?" Dia sangat penasaran dengan identitas anggota klan laut yang hilang ini. Sama-sama merasa bahwa wanita itu pasti memiliki status tinggi di dalam klan laut. Kemungkinan besar anggota keluarga kerajaan. Kalau tidak, Sang Ao dan wanita ini tidak akan mungkin bersama. Dan dengan sikap seganas itu. Jadi apapun yang terjadi, ia harus mencari tahu.
Wanita itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan suara yang ramah. Maaf, saya tidak bisa memberitahu Anda siapa orangnya. Pang Zhen mencibir. Komandan Qianmo, apakah Anda yakin tidak bercanda? Berdasarkan tebakan Anda, Istana Dewa Laut dengan begitu banyak master alam kembali kekosongan sedang mengganggu Pulau Xiangkuang. Apakah Anda benar-benar berpikir Istana Laut kita mudah diganggu? Wanita bernama Qianmo sedikit mengernyit, ragu sejenak sebelum berkata. Ini bukan hanya tebakan saya. Tuan itu memang menghilang di dekat Pulau Xiangkuang. Kalau tidak, kita tidak akan terburu-buru ke sini. Mata Pang Zhen menyipit. Qianmo adalah salah satu dari 8 komandan Istana Dewa Laut. Ia berpangkat sama dengan Sang Ao, memegang posisi terhormat. Di antara klan laut hanya sedikit yang berstatus lebih tinggi darinya. Namun ia justru memanggil anggota klan laut yang hilang itu dengan sebutan Tuan. Mungkinkah seorang anggota keluarga kerajaan Istana Dewa Laut benar-benar menghilang? Ini bukan masalah kecil. Pang Zhen segera menyadari betapa seriusnya situasi ini. Jika itu hanya anggota klan laut yang kurang dikenal, ia bisa dengan mudah mengabaikannya. Lagi pula, ia belum pernah melihatnya. Tetapi jika itu anggota keluarga kerajaan, ia tidak mungkin melakukan itu. Jika ditangani dengan tidak tepat, niscaya akan memicu perang antara Istana Laut dan Istana Dewa Laut. Itu adalah hasil yang tidak diinginkan siapapun. Setelah merenung cukup lama, Pang Zhen berkata dengan sungguh-sungguh. Kita belum melihat makhluk laut apapun di Pulau Xiangkuang akhir-akhir ini. Mungkin Komandan Qianmo salah. Qianmo menyela. Jika Tuan Pulau Pang berkenan, saya ingin mencari di Pulau Xiangkuang. Apakah itu mungkin? Hanya mencari. Pang Zhen menatapnya dan hati-hati. Permintaan ini tidak berlebihan mengingat situasi saat ini. Dalam situasi dan waktu lain, Pang Zhen pasti tidak akan setuju. Namun, karena ini melibatkan anggota keluarga kerajaan, menolak untuk setuju kemungkinan besar akan memicu amarah Sang Ao, yang akan memicu pertempuran sengit. Oleh karena itu, Pang Zhen harus mengalah di saat yang tepat. Hanya mencari. Janji Qianmo. Saya sangat mengenal wanita itu. Jika dia benar-benar ada di Pulau Xiangkuang, saya pasti bisa merasakannya. Terlepas dari apakah ada yang menyembunyikannya. Pada kalimat terakhir, tatapan mata Qianmo menjadi tajam, setajam pisau. Bisa dibayangkan jika semuanya benar-benar seperti dugaannya, Pulau Xiangkuang akan menjadi sungai darah hari ini. Pang Zhen ragu-ragu. Pihak lain begitu yakin dengan kata-katanya, dan ia tak berani terlalu yakin dengan penilaiannya sendiri. Meskipun ia adalah penguasa sebuah pulau, ada begitu banyak murid Istana Laut yang tinggal di Pulau Xiangkuang. Bagaimana jika seseorang begitu buta dan diam-diam membawa kembali seorang anggota klan laut? Baiklah, saya berjanji, kata Pang Zhen dengan suara berat. Berkah bukanlah bencana, tetapi bencana tak terelakkan. Pang Zhen hanya bisa berharap tebakan klan laut salah. Terima kasih. Qianmo mengangguk, dan saat berikutnya ia melepaskan kesaran ilahinya yang menyebar sedikit demi sedikit ke arah Pulau Xiangkuang. Semua orang menunggu dengan tenang. Di garis pantai yang luas, ratusan pria kuat terdiam, bahkan nafas mereka tertahan, sehingga terdengar suara jarum jatuh. Sang Ao cemas seperti sembelit. Bekas luka di wajahnya tampak semakin mengerikan. Ia menatap Qianmo dan Pang Zhen. Matanya lebih besar dari lonceng tembaga. Setelah sekian lama, Qianmo tiba-tiba membuka matanya. Ekspresi Pang Zhen menjadi serius, menatapnya tanpa berkedip. Bagaimana? Tanya Sang Ao cepat. Qianmo menunjukkan sedikit kekecewaan di wajahnya. Ia menatap Sang Ao dan menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak di sini. Mustahil, teriak Sang Ao. Dia menghilang di dekat Pulau Xiangkuang. Bagaimana mungkin dia tidak ada di sini? Pasti ada yang salah. Ngomong-ngomong, mungkinkah mereka memindahkannya? Pulau Xiangkuang memiliki lingkaran sihir luar angkasa, dan semua pulau di Istana Laut dapat diakses. Sang Ao, kalau Anda mau bertarung, bertarunglah. Jangan ribut, teriak Pang Zhen dengan marah. Dan kali ini ia jauh lebih percaya diri. Sang Ao sudah murka, dan kata-kata Pang Zhen pasti membuatnya marah. Matanya melotot, dan kekuatan yang bergejolak di dalam dirinya mulai mengalir.
Qianmo berbicara di hadapannya. Tuan Pulau Pang, kali ini kesalahan anak buah saya. Jadi saya sungguh-sungguh minta maaf atas masalah yang telah ditimbulkan pada pulau Anda. Saya pasti akan datang untuk meminta maaf lagi suatu hari nanti. Ekspresi Pang Zhen menjadi jauh lebih cerah setelah mendengar kata-katanya. Klan laut selalu memandang rendah umat manusia, dan kata-kata Qianmo menunjukkan bahwa ia benar-benar cemas dan tidak lagi peduli untuk menjaga harga dirinya. Apakah ia benar-benar datang untuk meminta maaf? Sudah tidak penting lagi. Pang Zhen, seorang pria yang cerdik, tentu tahu kapan harus menyerah. Ia mengangguk pelan dan berkata, "Kalau begitu, saya akan memaafkan kalian karena tidak mengantar. Selamat tinggal semuanya." Para prajurit klan laut mundur tanpa sepatah kata pun, hanya Sang Ao yang menatap Pang Zhen dengan kesal sebelum pergi. Seolah ingin melampiaskan rasa frustasinya dalam pertarungan. Baru setelah klan laut mundur 1000 mil, Pang Zhen menghela nafas lega. Para pejabat tinggi lainnya di pulau Xingguang saling bertukar pandang. Senyum paksa dan keringat dingin pun bercucuran. Meskipun awalnya bersikap keras dan menolak untuk menyerah, semua orang benar-benar gugup. Dengan kekuatan pulau Xingguang saat ini melawan pasukan elit yang dipimpin oleh kedua pemimpin klan laut, kemungkinan akan menjadi tugas yang berat. Untungnya situasi berhasil diatasi dan tidak ada pertempuran yang terjadi. Kepala pulau, siapa di antara klan laut yang menghilang? Mengapa Sang Ao dan Qianmo begitu gugup? Seseorang bertanya. Pang Zhen melirik orang itu tetapi tidak langsung menjawab. Ia malah tersenyum kepada Yang Ke dan berkata, "Kepala Sekte Yang, maaf telah mempermalukan Anda. Saya baru saja menerima kabar bahwa seseorang dari istana utama akan tiba di Pulau Xingguang dalam 3 hari. Saya harap Anda berbaik hati untuk tinggal di Pulau Xingguang selama beberapa hari." Yang Ke tersenyum tipis. "Kepala Pulau Pang, saya pasti akan menerima tawaran baik Anda. Tetapi Yang Mulia tampaknya tidak terlalu tertarik dengan usulan saya." Pang Zhen membuka mulutnya, tidak yakin bagaimana menjelaskannya. Dari sudut pandangnya, istana laut memang agak lalai, jadi ia hanya bisa tersenyum kecut. Untungnya, Yang Ke tidak berniat mempermalukannya. Setelah beberapa patah kata, ia pamit dan kembali ke akomodasi yang telah disiapkan Pang Zhen. Jelas, istana laut tidak antusias dengan usulannya, dan Yang Ke tidak mau memohon kepada mereka. Sebaliknya, ia mengalihkan perhatiannya ke klan laut. Pang Zhen juga menyebutkan bahwa klan laut memiliki keunggulan alami, memiliki sumber daya kultivasi yang jauh lebih banyak daripada istana laut. Jika mereka dalam menjalin kemitraan dengan Sekte Lingzhou, prospeknya pasti akan jauh lebih cerah daripada dengan istana laut. Namun berkolaborasi dengan klan laut terbukti terlalu sulit, kecuali mereka ditaklukkan dan kekuatan langsung. Keberhasilannya kecil kemungkinannya. Larut malam, Yang Ke membuka matanya dan menatap dengan seksama ke satu arah. Ia menyadari Pang Zhen dan beberapa tokoh berpengaruh dari Pulau Xingguang telah meninggalkan pulau itu, dan dia tidak tahu kemana mereka pergi. Dia menduga mereka sedang mencari tokoh kunci klan laut yang hilang. Seseorang yang mampu menarik perhatian Sang Ao dan Qianmo seperti itu pastilah berstatus tinggi. Jika Pang Zhen bisa menemukannya, niscaya itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Menegosiasikan persyaratan dengan istana Dewa Laut atau bertukar persediaan akan menjadi hal yang mudah. Terlebih lagi, menurut persepsinya, para prajurit klan laut yang kuat belum jauh dari Pulau Xingguang, tetap berada dalam radius 30.000 mil. Mereka tampaknya yakin anggota mereka sendiri telah menghilang di Pulau Xingguang, dan karena itu membatasi pencarian mereka di area itu. Yang Ke merasa ini menarik. Diam-diam membayangkan apa yang akan terjadi jika kedua kelompok itu bertemu. Namun pemikiran ini jelas tidak perlu. Baik prajurit Pulau Xingguang maupun prajurit klan laut saling menghindari lokasi, menghindari gangguan. Tiba-tiba sebuah sosok menghilang dari persepsi Yang Ke. Sebelum ia sempat memahami apa yang telah terjadi, sosok lain menghilang, diikuti oleh sosok ketiga, keempat. Dalam hitungan detik, keberadaan lebih dari selusin makhluk menghilang secara misterius. Tapi ini bukanlah permusnahan kematian, melainkan menghilangkan total.
Wajah Yangke dipenuhi keheranan. Ia kini adalah penguasa bintang dari bintang kegelapan. Ia bisa memantau lokasi manapun yang ia inginkan. Namun ia tidak tahu bagaimana makhluk-makhluk itu lenyap. Mereka lenyap begitu saja tanpa alasan yang jelas. Bahkan rekan-rekan mereka pun tidak menyadarinya. Awalnya hanya klan laut yang menghilang. Kemudian satu persatu para prajurit Pulau Siangkuang mulai menghilang. Saat anggota yang tersisa menyadari ada sesuatu yang salah, semuanya sudah terlambat. Dari 100 atau 200 prajurit dari kedua klan, hanya segelintir yang tersisa. Dalam waktu singkat, beberapa orang ini lenyap, seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana. Yangke tiba-tiba bangkit berdiri dan dalam sekejap dia langsung terbang dari Pulau Siangkuang menuju laut tempat insiden itu terjadi. Ia melayang tanpa suara di udara. Alisnya berkerut saat aura ilahinya menyebar dengan panik. Berusaha mengungkap penyebab sebenarnya hilangnya makhluk-makhluk itu. Karena kehadiran yang begitu aneh di wilayah laut ini membuat penguasa bintang kegelapan kebingungan sekaligus terkejut. Dia berdiri diam di udara dengan cermat memeriksa setiap detail. Namun ia tak menemukan petunjuk apapun. Aura dingin dan misterius menyelimuti langit dan bumi di sekitarnya. Tiba-tiba ekspresi Yangke sedikit berubah. Dan ia menoleh ke satu arah. Di sana, sebuah pulau yang diselimuti bayangan muncul secara aneh. Pulau itu tampak kabur seperti bulan di air atau bunga di kabut, sehingga sulit untuk dibedakan. Sekeras apapun Yangke memusatkan aura ilahinya, ia tak dapat memahami keberadaannya. Pulau itu tampak tak nyata, muncul dan menghilang, namun dipenuhi aura yang tak terjelaskan. Sebuah lubang hitam pekat terbuka tanpa suara dari belakang Yangke. Saat Yangke menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Lubang gelap itu bagaikan rahang binatang buas yang menganga. Menelan Yangke dalam sekali teguk, lalu lenyap. Angin kencang bertiup menggoyang permukaan laut. Dalam radius puluhan ribu mil, tak ada jejak kehidupan yang tersisa. Yangke muncul kembali di pantai berpasir. Dengan kelembapan dan bau amis khas sebagian besar wilayah pesisir. Sebelum ia sempat memahami apa yang terjadi, ia mendengar suara-suara pertempuran. Beberapa suara terdengar familiar. Mengikuti suara-suara itu, Yangke terkejut saat menemukan bahwa sejumlah besar anggota klan manusia, klan dewa, laut yang kuat yang dia rasakan telah menghilang di pantai ini. Pang Zhen, Sang Ao, dan Qianmo ada di antara mereka. Namun situasi mereka sangat memperhatikan karena mereka dikepung oleh sekelompok prajurit yang tak diketahui asal-usulnya. Meskipun istana samudra dan istana dewa laut berselisih satu sama lain dengan bentrokan tahunan, setidaknya mereka saling mengenal dengan baik. Tapi sekarang mereka tiba-tiba berada dalam situasi sulit ini. Tentu saja mereka mengesampingkan dendam masa lalu dan berjuang bersama. Meskipun para pengepung itu tidak banyak, hanya sekitar 30 atau 40. Namun para prajurit perkasa dari Istana Laut dan Istana Dewa Laut masih dikalahkan. Jika orang-orang tak dikenal itu tidak menunjukkan niat untuk memusnahkan mereka, Pang Zhen, Sang Ao dan yang lainnya pasti akan menderita kerugian besar. Yangke mengamati dengan heran, menyadari bahwa orang-orang ini tidak menunjukkan tanda-tanda menggunakan energi suci mereka selama pertempuran. Melainkan hanya mengandalkan kekuatan fisik mereka untuk menghadapi musuh. Hal ini tidak hanya berlaku bagi para prajurit tak dikenal itu, tetapi juga bagi Pang Zhen, Sang Ao dan yang lainnya. Sang Ao bertumbuh tinggi dan kuat. Anggota klan laut dan memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Bahkan dikepung oleh 4 atau 5 musuh, ia mampu bertahan, tidak mudah dikalahkan. Namun Pang Zhen tidak lebih baik. Dalam hal kekuatan tempur, dia praktis sebanding dengan Sang Ao, tetapi tanpa kemampuan untuk menggunakan energi sucinya, kekuatan tempurnya anjlok. Dia langsung kewalahan dan berteriak kesakitan. Para prajurit manusia lainnya pun kalah telak. Ia tidak memiliki keunggulan alami kekuatan fisik klan laut. Dan tidak hanya kalah dari para pria klan laut, tetapi bahkan dari para wanita seperti Qianmo. Yangke merenungkan hal ini, mencoba mengedarkan energi sucinya, tapi dia terkejut saat mendapati energi itu tetap diam. Tempat aneh ini memiliki kekuatan untuk membatasinya.
Penemuan ini mengejutkan Yang Ke. Ia mencoba mengaktifkan indera ilahinya, tetapi mendapati bahwa itu hanya dapat menjangkau jarak 50 kaki. Apa sebenarnya tempat ini? Mengapa ada batasan yang begitu ketat pada energi suci dan indera ilahi? Yang Ke bingung. Pada saat ini, 2 orang di dekatnya menyadari kemunculan Yang Ke, dan mereka terkekeh muram saat mereka menyerang dari dua sisi. Tapi Yang Ke masih belum memahami situasinya, karena tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Ia menangkis kedua orang itu sambil diam-diam mengamati sekelilingnya. Dari segi kekuatan fisik saja, Yang Ke bisa dibilang yang terbaik. Eliksir kehidupan yang dibawanya dari Taman Kekaisaran tidak diambil dengan sia-sia. Ia juga memiliki sejumlah besar darah emas, ditambah dengan kekuatan kultivasi pedang 5 elemen abadi miliknya. Bisa dibilang, jika ia hanya mengandalkan kekuatan fisik, ia bisa melawan seorang master Raja Kekosongan tanpa rasa takut. Jadi sekarang dia yakin ini bukan bintang gelap, atau lebih tepatnya ia sudah lepas dari kendali bintang gelap. Karena bahkan hubungannya dengan bintang gelap telah terputus, sehingga ia tak bisa mengandalkan berbagai kemudahan master bintang untuk bertindak. Ini jelas merupakan ruang tertutup yang independen. Sekarang, pertempuran sedang berlangsung sengit, dan kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Para prajurit manusia dan klan Dewa Laut terus-menerus ditangkap, diikat dan diseret ke samping. Namun Sang Ao dan yang lainnya terus berjuang keras, melukai banyak musuh. Pada saat ini, seorang pria jangkung kurus berdiri di sampingnya. Melihat anak buahnya tak mampu menyelesaikan pertempuran begitu lama, ia menjadi gelisah dan mencibir. Begitu kalian masuki pulau hantu, kalian akan terpisah dari dunia. Berhentilah melawan dan ikuti saya untuk menemui Tuan Pulau. Selama kalian patuh, Tuan Pulau tidak akan mempersulit kalian. Pulau hantu? Pang Zhen, Sang Ao dan Qianmo berteriak kaget. Wajah mereka memucat. Bahkan Yang Ke pun terkejut. Dia pernah mendengar tentang pulau hantu sebelumnya. Dulu, ada 3 area terlarang di bintang gelap. Pasir api mengalir, Taman Kekaisaran, dan Pulau Hantu. Pasir api mengalir tentu saja awalnya dibuka setiap beberapa ratus tahun sekali untuk memungkinkan para prajurit muda dari berbagai faksi berlatih dan mendapatkan pengalaman. Biasanya tempat itu tidak dapat diakses. Taman Kekaisaran, kediaman Kaisar Bintang, juga merupakan tempat yang terkenal. Ketenarannya menyebar luas. Saat terakhir kali dibuka, tempat itu menarik banyak elit di wilayah Bintang. Banyak yang meraup keuntungan besar. Namun Pulau Hantu berbeda. Sementara yang pertama menawarkan kesempatan untuk berlatih dan mendapatkan hadiah, Pulau Hantu adalah tempat yang sunyi. Rumor beredar bahwa Pulau Hantu ada di dalam laut bebas khawatir, tetapi tak seorang pun pernah benar-benar melihatnya. Mereka yang telah melihatnya lenyap, tak pernah kembali. Seolah-olah mereka telah lenyap dari muka bumi. Banyak prajurit di bintang gelap meragukan keberadaan Pulau Hantu, karena tak seorang pun dapat memberikan bukti untuk membuktikannya. Jadi Pulau Hantu hanya ada dalam legenda. Namun sekarang, pria ramping ini benar-benar mengklaim bahwa tempat itu adalah Pulau Hantu. Bagaimana mungkin Pang Zhen, Sang Ao, dan yang lainnya tidak terkejut? Karena telah lama menghuni laut dalam, mereka akrab dengan legenda-legendanya. Hanya dengan menyebut Pulau Hantu, wajah mereka memucat. Jika ini benar-benar Pulau Hantu, maka legenda itu benar. Dan mereka tidak akan pernah bisa kembali ke laut bebas khawatir lagi. Terjebak seumur hidup di tempat berhantu ini, di mana seseorang tidak dapat menggunakan energi suci dan indera ilahi. Mereka ditekan tanpa batas. Dan harus mematuhi perintah seorang penguasa pulau yang asal-usulnya tidak diketahui. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh makhluk kuat manapun. Ya, ini Pulau Hantu. Pria jangkung dan kurus itu senang dan reaksi banyak orang. Ia juga beraksi berupa ketika mendengar berita itu setelah terdampar di sini. Jika dihitung-hitung, sudah begitu lama sehingga mustahil untuk mengingatnya. Sang Ao dan Pang Zhen bertukar pandang dan berteriak serempak. Saya tidak percaya. Keras kepala. Pria jangkung itu mendengus. Tak ingin membuang waktu lagi, ia melangkah maju.
Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang dahsyat. Dengan sekali tebasan, dia menghancurkan beberapa manusia dan makhluk dewa laut kuat yang menghalangi jalannya, hingga menjadi debu, membuat mereka tak berdaya melawan. Dia bahkan tidak menggunakan energi sucinya, hanya mengandalkan kekuatan fisik yang kasar. Mata Sang Au menyipit saat ia memperhatikan. Ekspresi serius terpancar di wajahnya. Ia juga melihat kekuatan pria jangkung itu. Tubuhnya yang kurus mampu melepaskan kekuatan yang luar biasa. Saat ini, pria jangkung itu hanya berjalan beberapa langkah sebelum mencapai Sang Au. Dia ingin memberi contoh. Jadi wajar saja ia mengincar Sang Au, yang tampaknya paling kuat di antara mereka. Dia tidak melakukan gerakan khusus apapun, hanya melayangkan pukulan yang mengenai wajah Sang Au, mengirimkan suara dengungan di udara. Sang Au menggeram, tubuhnya yang besar membekuk di tempat seperti pasak kayu. Tinjunya terkepal. Ia menyilangkannya di depan dada untuk menangkis pukulan-pukulan itu. War! Tinju pria jangkung itu menghantam lengan Sang Au, meretakkan tulang. Tubuh besar Sang Au melayang seperti layang-layang yang talinya putus, mendarat dengan keras di tanah. Ketika ia berhasil berdiri, mata dan hidungnya berlumuran darah, tampak mengerikan. Ia terhuyung sedikit dan jatuh ke belakang. Semua orang gempar. Wajah mereka dipenuhi kengerian. Para prajurit manusia dan laut yang masih melawan menghentikan gerakan mereka. Pria jangkung ini bisa membuat Sang Au pingsan dengan satu pukulan. Jika dia membunuh mereka pasti akan mudah. Bahkan, Pang Zhen, setelah beberapa kali mengubah ekspresinya, menatap para prajurit istana laut, mendesak mereka untuk menyerah. Di hadapan kekuatan absolut, perlawanan menjadi sia-sia dan hanya akan menambah korban. Melihat ini, pria ramping itu menunjukkan ekspresi puas dan tertawa terbahak-bahak. Pria yang berwawasan adalah pahlawan sejati. Kalian semua hebat. Jangan khawatir, saya tidak akan membunuh kalian semua. Sudah lama tidak ada yang datang ke Pulau Hantu. Kedatangan kalian merupakan tambahan yang disambut baik bagi penduduk. Tuan Pulau tidak akan menoleransi pembantaian. Tentu saja syaratnya adalah kalian harus berperilaku baik. Mungkin sebentar lagi kita bisa menjadi rekan. Tinggallah di sini sebentar dan kalian akan mengerti seperti apa Pulau Hantu itu. Dia tertawa terbahak-bahak. Namun para anggota klan manusia dan laut yang kuat tampak muram. Yang kayak sedikit mengernyit. Ekspresinya berubah beberapa kali sebelum ia segera mengambil keputusan. Dia tidak akan membiarkan pria ramping ini memanipulasinya. Terlepas dari apakah ini Pulau Hantu atau bukan. Ia harus mengambil inisiatif. Dengan pikiran ini, ia berpura-pura melepaskan diri dari lingkaran pertempuran dan berlari cepat. Tindakan ini akhirnya menarik perhatian pria cangkung itu. Wajahnya menjadi gelap dan ia mendengus. Anda tidak tahu berterima kasih. Bunuh dia. Tindakan Yang Kai tentu saja membuatnya marah dan kalimat terakhir ditunjukkan kepada kedua bawahannya. Kedua pria itu setelah menerima perintah bergegas mengejar Yang Kai. Klan laut tidak mengenali Yang Kai, mengira ia adalah murid istana laut. Mereka hanya melirik punggung Yang Kai dan tidak memperhatikan lebih lanjut. Pang Zhen di sisi lain tertegun bertanya-tanya mengapa Yang Kai ada di sini. Namun ia sekarang berada dalam posisi genting dan tidak punya waktu untuk memikirkan Yang Kai. Jadi dia hanya berdiri di mana dengan ekspresi sedih. Atas perintah pria ramping di depan, anak buahnya segera menyerbu ke depan, mengikat para prajurit klan manusia dan laut yang tersisa. Setiap perlawanan dibalas dengan pukulan, membuat mereka memar dan babak belur. Terlepas dari tingkat kultivasi mereka, mereka yang mengikuti pria ramping itu memiliki kekuatan fisik yang jauh lebih unggul daripada makhluk-makhluk di luar. Oleh karena itu, perlawanan apapun dari klan manusia dan laut tidak dapat diterima dan segera dipadamkan. Pria ramping itu kemudian berkata dengan senyum paksa, "Patuhlah dan kalian akan mendapatkan balasannya. Tapi jika kalian berani bertindak gegabah, Pulau Hantu membunuh banyak orang setiap tahun. Jadi pikirkan baik-baik." Wajah Pang Zhen, Yan Mo, dan yang lainnya menjadi gelap. Firasat buruk muncul di dalam diri mereka. 100 mil jauhnya, Yang Kai merutkan kening saat ia menatap dua mayat yang tergeletak di tanah. Mendesah pelan.
Karena baru tiba, ia tidak berniat membunuh siapapun. Namun kedua pria yang mengejarnya itu gigih, tampaknya bertekad untuk menghabisinya. Karena dia terdesak, Yang Ke tidak punya pilihan selain mengeksekusi mereka. Tanpa akses ke esensi suci, mungkin hanya ada segelintir orang di seluruh wilayah bintang yang mampu melawan Yang Ke dengan kekuatan tubuh fisik mereka. Bagaimana mungkin kedua antek tak dikenal ini bisa menandingi Yang Ke? Mereka tergeletak di tanah hanya dalam beberapa gerakan. Yang Ke menjarah cincin spesial mereka, menemukan arah dan segera pergi. Setengah jam kemudian seorang prajurit lain tiba. Melihat kedua mayat di tanah, wajahnya memucat dan bergegas kembali ke Pulau Hantu untuk melapor situasi saat itu. Yang Ke sudah ratusan mil jauhnya. Ia duduk bersila di sebuah gua alami di pesisir. Gua itu lembab dan tidak layak huni, tetapi Yang Ke tidak peduli. Dia duduk di sana, mencoba mengalirkan esensi sucinya dan berkomunikasi dengan bintang kegelapan. Tetapi setiap kali ia mencoba, ia gagal. Tempat aneh ini memang telah memutus hubungan dengan bintang kegelapan, menghilangkan keuntungan terbesarnya. Wajah Yang Ke muram. Untungnya, meskipun ditekan tanpa batas, kehendak ilahiynya masih bisa digunakan. Kalau tidak, ia tak akan bisa mengambil isi cincin miliknya, apalagi menggunakan harta karun rahasia yang tersimpan di dalam dirinya. Menggunakan cincin dan harta karun rahasia tersebut membutuhkan kehendak ilahi tingkat tertentu sebagai jembatan. Begitu kehendak ilahiynya dikelumpuhkan, kekuatan eksternal ini tak akan berguna. Hal ini memberi Yang Ke ketenangan pikiran. Setelah berpikir sejenak, ia mengambil cincin milik dua orang yang telah ia bunuh sebelumnya dan mulai memeriksa barang-barang mereka. Dengan keyakinan Yang Ke saat ini, wajar saja ia tak peduli dengan kekayaan dua prajurit biasa. Namun ia bisa menggunakan barang-barang mereka untuk mendapatkan wawasan tentang situasi Pulau Hantu. Itulah sebabnya ia membawa cincin mereka sebelum pergi. Tingkat kultivasi asli kedua pria ini kemungkinan tidak tinggi dan batasan pada cincin mereka mudah dipahami oleh Yang Ke. Setelah pencarian yang cermat, Yang Ke menemukan bahwa kedua pria itu relatif miskin. Selain beberapa makanan, cincin mereka hanya berisi beberapa kristal suci, beberapa harta karun rahasia berkualitas rendah, beberapa buku panduan bela diri yang dibenci Yang Ke, dan beberapa botol giok. Namun kristal suci sama sekali tidak berguna di sini. Bahkan energi suci pun tidak bisa digunakan. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa berguna? Yang Ke tidak memperhatikan harta karun rahasia dan buku panduan bela diri. Dia mengeluarkan botol giok, membuka tutupnya, dan menuangkan pil abu-abu. Begitu menyentuhnya, Yang Ke merucutkan bibirnya. Sebagai seorang alkemis tingkat raja kekosongan, sekilas dia bisa tahu bahwa pil itu dimurnikan secara tidak sempurna. Meskipun bukan sebuah kegagalan, pil itu jelas belum sepenuhnya memanfaatkan bahan-bahannya. Teknik pemurniannya masih kasar dan khasiat obat dari bahan mentahnya bahkan belum dipadatkan. Pil ini hanyalah campuran bahan-bahan acak yang merupakan sebuah kegagalan. Namun mengingat energi suci tidak bisa digunakan di tempat mengerikan ini, Yang Ke merasa lega. Tanpa energi suci, sang alkemis tidak bisa mendapatkan cairan dan sepenuhnya memanfaatkan khasiat bahan-bahannya. Mungkin inilah alasan pemurnian pil itu tidak sempurna. Meskipun perspektif dan keahlian profesional, Yang Ke tidak menyarankan ramuan ini. Namun, dia tetap penasaran dan efeknya. Tak satupun elixir yang dikuasainya sejauh ini menandingi elixir sebelumnya, yang membuatnya agak takjub. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.